Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku untuk membahas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah pertemuan yang ke-9 mengenai modul aset tetap. Ini merupakan dasar hukumnya ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri terkait dasar hukumnya mengenai undang-undangnya ya teman-teman. Nah, ini kita dahului lagi dengan UU nomor 17 tahun 2003 menjelasin bahwa menteri atau pimpinan lembaga gitu kan. Bentar ya. Nah, ini sebagai PA atau PB, pengguna anggaran atau pengguna barang itu mempunyai tugas ini mengelola mengelola ini mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementeriannya sendiri gitu kan. Kementerian yang dipimpinnya. Kemudian dijelasin lagi nih di UU nomor 1 tahun 2004 bahwa PA tadi, kementerian lembaga tadi memiliki wewenang yang pertama adalah menggunakan BMN tadi, kemudian menetapkan pejabat untuk melakukan pengelolaan atas BMN tadi, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan tugas dari Bendahara Umum Negara ya. Jadi, Bendahara Umum Negara itu memiliki tugas membuat sebuah kebijakan dan pedoman terkait dengan pengelolaan serta penghapusan dari BMN. Jadi, dia yang memiliki wewenang untuk mengatur itu, yang melaksanakan adalah kementerian lembaga, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, di sini dijelasin lagi nih, apa sih itu BMN gitu kan. Dijelasin di UU nomor 1 tahun 2004 bahwa semua barang yang dibeli atau diperoleh atas APBN. Berarti setiap barang yang menggunakan APBN untuk membelinya atau memperolehnya, itu termasuk BMN. Dan perolehan lain yang sah. Perolehan lain yang sah itu apa? Nanti kita akan pelajari di next slide-nya. Kemudian pengguna barang itu siapa gitu kan? Pejabat, pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara atau daerah. Oke. Nah, kemudian ini merupakan sebuah best practice ya teman-teman dari pengelolaan aset yang disebut dengan AMCS atau Asset Management dan Control System, di mana sistem ini yang digunakan untuk memanage dan mengendalikan aset suatu organisasi publik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ada tiga, teman-teman. Yang pertama adalah mendukung administrasi dan manajemen keuangan dari berbagai jenis aset. Yang kedua adalah memperkuat kontrol internal dan eksternal dari aset tetap. Dan yang ketiga, memfasilitasi penyusunan laporan administrasi dan keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu. Nah, ini merupakan kerangka teori dari model AMCS untuk mendukung tujuan tadi, teman-teman. Yang pertama itu ada premisnya, teman-teman. Ada dari kerangka framework-nya, kerangka kerjanya, sampai ke perubahan manajemen dan training. Nah, kemudian ada aset klasis atau pengelompokan aset dari aset infrastruktur sampai ke biological asset. Proses dari BMN itu apa aja? Dari pengakuisisian atau mendapatkan aset sampai ke transfer atau pemindah tanganan atau penghapusan. Aktivitasnya apa saja? Dari aktivitas hukum sampai ke aktivitas akuntansi. Gitu. Outputnya apa saja? Outputnya dari financial reporting secara umum sampai ke aset inventories. Nah, kemudian transparansi dan akuntabilitas bahwa aset tadi itu untuk mendapatkannya gampang nggak sih gitu kan. Kemudian akuntabilitasnya itu ada audit sama kebijakannya. Seperti itu. Seperti apa kebijakannya. Itu terkait dari model AMCS, teman-teman. Nah, kemudian ini merupakan proses bisnis dari pengelolaan BMN. Yang pertama, perencanaan dan kebutuhan di sini. Ya, direncanakan kebutuhannya seperti apa, kemudian dianggarkan. Setelah itu, oke lah, mau butuh ini, disepakati, dipanya ada, kemudian PPK melakukan yang namanya pembelian atau
melakukan kontrak atas pengadaan barang gitu kan. Diadakan nih barangnya nih, diadakan. Nah, kemudian digunakan oleh KL tadi yang membutuhkan tadi sesuai dengan kebutuhannya apa nih. Nah, ternyata gitu kan, ternyata selain dibutuhkan kita bisa memanfaatkan aset tadi gitu kan, disewakan atau yang lainnya gitu kan. Kemudian dimanfaatkan nih, selain digunakan bisa dimanfaatkan untuk menambah PNBP kita. Nah, kemudian setelah dimanfaatkan, oh ternyata sudah selesai nih kementerian kita nih, udah cukup gitu kan. Ya udah kita hibahkan, kita limpahkan. Nah, di sini ini ada ralat dari dosen teman-teman. Ini ada yang disebut dengan pemindah tanganan, bukan pemindah bukuan. Jadi dipindah tangankan kepada unit lain gitu. Nah, ternyata kemudian kalau nggak bisa dipindah tangankan, dimusnahkan. Oh ternyata barang ini udah nggak bisa dipakai nih. Kos untuk mengelolanya, kos untuk pemeliharanya lebih besar daripada kita bakar. Ya udah kita bakar aja gitu. Nah, kemudian dihapuskan seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah kegiatan regulernya, yaitu adalah pembinaan dan pengawasan terkait dengan aset tadi, pengamanan dan pemeliharaan, kemudian ada penatausahaan. Insidentilnya kita nilai. Karena kenapa kok ini insidentil gitu kan? Karena penilaian ini kadang tidak selalu dinilai gitu. Kadang kalau kita mau melihat nilainya baru kita nilai, atau enggak mau kita limpahkan ke mana, kita jual ke mana, baru kita nilai lagi gitu kan. Apakah sudah sesuai dengan nilai wajarnya atau enggak gitu. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi tentang proses bisnis. Apa sih itu BMN gitu kan? Tadi aku pengen ngejelasin tentang yang ini, perolehan lain yang sah. Nah, ternyata perolehan lain yang sah itu, perolehan lain yang sah itu, perolehan sah itu terdiri dari 4, teman-teman. Yang pertama adalah sumbangan atau hibah, kemudian ada perjanjian kontrak gitu kan, ada berdasarkan ketentuan undang-undang lainnya, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah menetapkan ketentuan hukum yang tetap. Atau misal kayak yang korupsi-korupsi gitu, teman-teman. Lanjut lagi, ini merupakan proses bisnisnya, bahwa kalau kita lihat ya kan, perolehan aset terbesar itu dari APBN. Dan perolehan aset lainnya yang sah itu cuma porsinya kecil gitu. Kalau bisa kita lihat gitu kan, misal gitu, kalau kita melihat chartnya ini ya, melihat ininya, bahwa ini 75%, kita anggap 75%, perolehan lain yang sah itu cuma 25%. Nah, kemudian ini ya jenis belanjanya itu ada semua, kemudian perolehan yang sah itu yang tadi udah aku jelasin gitu kan. Nah, kemudian teman-teman di sini pengelolaan. Nah, pengelolaannya itu ada 4. Ada penggunaan yang tadi digunakan untuk kementerian tadi gitu kan. Kemudian dimanfaatkan untuk disewakan atau dipinjam pakaikan. Kemudian ada dipindah tanganan karena sudah atau ada yang unit yang membutuhkan atau unit yang lebih penting menggunakan itu, ya udah kita pindah tangankan, kita jual atau kita hibahkan. Atau tukar menukar itu kayak bisa kementerian A punya ini yang dibutuhkan kita, dan kementerian kita butuh yang punya di kementerian A, ya udah kita tukar-tukaran aja. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi, ada penatausahaan. Penatausahaan itu dari pembukuan sampai ke pelaporan, pertanggungjawaban. Nah, di dalam buku itu ada 3 macam aset teman-teman. Di dalam pelaporannya, di dalam pertanggungjawabannya ada aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Nah, ini merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Presiden. Presiden memberikan kuasa kepada kementerian lembaga, Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang, dan menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna barang. Nah, tadi menteri lembaga itu kan memiliki beberapa kepala kantor atau satker ya. Nah, ya udah dikasihlah ke sana, dikasihkan ke kuasa pengguna barang milik negara kepada masing-masing satker. Nah, kemudian Presiden juga menyerahkan kepada gubernur, bupati, wali kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dari barang milik daerah yang kemudian dikelola oleh Sekda dan digunakan oleh SKPD. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini merupakan proses dari perolehan BMN atas APBN. Jadi ini gimana sih alur dari proses pendapatan atau proses pengadaan barang
milik negara dari APBN. Yang pertama ya terkait dengan bagian akun standar dari penganggaran dan realisasi belanjanya. Jadi si kementerian tadi melakukan sebuah perencanaan hingga di PPK memutuskan untuk mengadakan perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, terkait menu transaksinya ada persediaan, yaitu pembelian tadi, teman-teman. Nah, kemudian ada modul aset tetap. Di situ ada pembelian, ada penyelesaian pembangunan langsung, ada pengembangan langsung, perolehan KDB, atau pengembangan KDP, gitu kan. Nah, akun-akun yang digunakan, jenis-jenis akunnya, teman-teman, di sini, ini adalah kodenya, ya, teman-teman. Kode di awal nih. 52, 53. 52 itu untuk persediaan, tapi untuk 53 itu aset tetap dan aset lainnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini merupakan atribut dari BMN, barang milik negara. Yang pertama itu ada kode atau nama BMN-nya apa, nomor urut pendaftarannya, satuan dasar harganya berapa, tanggal perolehan, tanggal pembukuan, tanggal awal pemakaian, kondisi BMN, dan spesifikasi BMN. Ya, ini kita tata usahakan ya BMN seperti itu. Nah, ini merupakan tabel kode dari BMN sendiri, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini ada daftar kode barang gitu kan. Kode 2 untuk tanah, 2.1 untuk tanah gitu kan. Kemudian 20101 tanah parsial. Nah, teman-teman ini bisa menjelaskan sendiri atau membaca sendiri ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di part yang kedua ya, teman-teman.